Rentetan hujan roket milisi Palestina gempur Israel. Kelompok milisi Palestina penguasa jalur Gaza Palestina menggempur Israel dengan serangan roket dalam sepekan terakhir. Milisi Palestina kembali menyerang Tel Aviv setelah bentrokan antara warga Palestina dan aparat keamanan Israel terjadi di komplek Masjid Al-Aqsa, Yerusalem sejak akhir April. Bentrokan itu dipicu keputusan Israel menutup akses Masjid Al-Aqsa di 10 malam terakhir bulan Ramadan. Selain itu, bentrokan juga dipicu keputusan Israel untuk menggusur wilayah permukiman Muslim Palestina di Sheikh Jarrah, timur Yerusalem. Kini Israel memutuskan menunda rencana penggusuran. Berikut rentetan serangan itu. 7 Mei 2021, setelah ketegangan selama berminggu-minggu, kepolisian Israel terlibat bentrok dengan pendemo Palestina di dekat Al-Aqsa. Pemicunya adalah penggusuran yang dialami 8 keluarga Palestina. 8 keluarga Palestina itu kehilangan rumah mereka di Yerusalem setelah kalah banding dengan pemukim warga Yahudi dalam kasus hukum. 10 Mei, bentrokan sporadis yang berlangsung selama beberapa hari di perbatasan Israel, jalur Gaza, menyebabkan ratusan warga Palestina terluka. Milisi Palestina pun menembakkan rentetan roket dari Gaza ke Israel setelah sempat menuntut Tel Aviv menarik pasukan dari komplek Masjid Al-Aqsa. Hujanan puluhan roket milisi Palestina itu dilaporkan menyebabkan alarm peringatan berbunyi di Israel. 11 Mei, Israel tidak tinggal diam dan langsung membalas serangan roket milisi Palestina dengan meluncurkan gempuran udara ke jalur Gaza. Milisi Palestina mengklaim setidaknya 20 orang tewas akibat serangan udara Israel itu, termasuk 9 di antaranya anak-anak. Milisi Palestina juga mengatakan salah satu komandan mereka tewas dalam serangan udara Israel tersebut. Sementara itu, Israel mengklaim telah menghancurkan 130 target militer di Gaza dalam serangan balasan tersebut dan menewaskan 15 militan milisi Palestina dan kelompok jihad Islam. 12 Mei, milisi Palestina tidak ingin menyerah meski kapasitas militer tidak secanggih Israel. Kelompok tersebut kembali menembakkan setidaknya 130 roket ke arah ibu kota Tel Aviv. Gempuran milisi Palestina itu memicu alarm peringatan ibu kota berbunyi. Sayap pasukan bersenjata milisi Palestina Brigade Qasim menyatakan bahwa serangan roket ini merupakan bukti dari ultimatum mereka untuk balas dendam atas gempuran Israel ke jalur Gaza. Meski begitu, tidak ada laporan kerusakan atau korban akibat hujanan roket milisi Palestina itu. Namun Bandara Internasional Israel Ben Gurion sempat menghentikan penerbangan karena serangan roket milisi Palestina besar-besaran tersebut. 13 Mei, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan siap meningkatkan serangan terhadap milisi Palestina dan militan Palestina lainnya di jalur Gaza. Milisi Palestina pun menyatakan siap meladeni serangan Israel dan tidak lama melepaskan 200 tembakan roket ke negara Zionis tersebut sebagai pembalasan atas serangan di sebuah blok menara di Gaza. Dalam sebuah pernyataan, milisi Palestina menembakkan 110 roket ke arah kota Tel Aviv dan 100 roket ke arah Beersheba. 13 Mei, milisi Palestina mengatakan telah menembakkan roket berat 13 Mei, milisi Palestina mengatakan telah menembakkan roket besar seberat 250 kg ke Bandara Ramon, Israel, dekat Eilat. Bandara ini menjadi lokasi pengalihan penerbangan penumpang setelah Palestina melakukan gelombang peluncuran roket ke bandara utama Israel dekat Tel Aviv. Sementara itu, Israel mengklaim militan Palestina di Gaza telah meluncurkan lebih dari 1.500 roket dalam 4 hari terakhir. 13 Mei, jumlah korban tewas di Gaza kian melonjak seiring memanasnya konflik Israel-Palestina dalam 4 hari ke belakang. Berdasarkan keterangan Kementerian Kesehatan Palestina, korban tewas keseluruhan di Gaza saat ini telah mencapai 65 orang, termasuk 16 anak-anak. Selain korban meninggal, Kementerian Kesehatan juga menyatakan 365 orang yang luka-luka.
14 Mei, sejumlah maskapai rame-rame membatalkan penerbangan ke Israel usai bandara utama di negara itu dihujani roket oleh milisi Palestina. British Airways, Virgin Atlantic, Lufthansa, dan Iberia ikut membatalkan penerbangan ke Tel Aviv. Langkah ini diambil setelah maskapai penerbangan Amerika Serikat menghindari terbang ke Israel. Israel tembak rudal gedung Al Jazeera dan Associated Press. 14 Mei, konflik antara Israel dan Palestina, terutama di jalur Gaza, belum menunjukkan tanda mereda. Pejabat medis Palestina menyebut setidaknya 103 orang meninggal dunia, termasuk 27 anak-anak di jalur Gaza. 15 Mei, sebuah gedung 12 lantai di kota Gaza, Palestina yang menjadi kantor bagi media Associated Press dan Al Jazeera runtuh usai dihantam rudal Israel. Seorang wartawan Reuters menjelaskan bahwa pemilik gedung sebelumnya telah mendapat peringatan tentang ancaman rudal Israel. Dikutip dari Al Jazeera, beberapa jam sebelum serangan, Israel juga telah memberi peringatan akan menyerang gedung yang berisi sejumlah apartemen dan perkantoran media internasional tersebut. 15 Mei, pesawat Israel kembali melancarkan serangan udara ke Gaza pada Sabtu pagi. Pasukan militan milisi Palestina juga membalasnya dengan tembakan roket ke Israel. Sekitar 132 orang telah tewas di Gaza sejak konflik Israel dan Palestina semakin memanas pada Senin 10 Mei. Angka itu termasuk 32 anak-anak, 21 wanita. Pejabat medis Palestina juga mengatakan 950 orang lainnya terluka. 16 Mei, Israel mengebom rumah pimpinan milisi Palestina di Gaza, Yahya al-Sinwar, Minggu pagi. Hal tersebut merupakan balasan usai kelompok itu menembakkan serangan roket ke Tel Aviv. Pejabat kesehatan Palestina menyebut setidaknya 4 orang tewas akibat serangan Israel tersebut. Selain di rumah pimpinan milisi Palestina, serangan udara lain juga dilakukan Israel. Petugas medis Palestina melaporkan serangan itu menewaskan seorang ahli saraf Gaza dan melukai istri serta putrinya. 17 Mei, Israel kembali menggelar serangan udara ke sejumlah titik di jalur Gaza, Palestina pada Senin subuh waktu setempat. Hal itu terjadi setelah Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menyampaikan pidato yang menyatakan mereka kemungkinan akan kembali terlibat peperangan besar dengan kelompok milisi Palestina, Brigade Izzuddin Al-Qassam, untuk yang keempat kalinya. Sampai saat ini dilaporkan ada setidaknya 197 orang penduduk jalur Gaza, Palestina meninggal dalam peperangan terbaru antara kelompok milisi Palestina dengan Israel. Dari jumlah itu, 55 anak-anak dan 34 perempuan di jalur Gaza turut menjadi korban tewas.